seperti Kristus. Katakan amin. Kita akan dibangkitkan bagaimana? Kata 1 Korintus 15, kita akan dibangkitkan dalam tubuh rohani yang baru. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan itu nyata dan ada. Sehingga ayat firman Tuhan ini dalam 1 Korintus 15 ayat 19 yang menjadi perenungan di hati saya, di sini dikatakan begini. Jikalau kita, ini dikatakan kepada siapa Bapak Ibu? Kitab Korintus ini ditujukan kepada orang-orang percaya di gereja mula-mula yang ada di Korintus. Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan Paulus berusaha menjelaskan tentang kebangkitan. Di mana di masa itu kebangkitan ini bukan sefamiliar sekarang. Di masa itu ada orang percaya, orang Saduki, salah satu golongan dari pengikut Taurat, mereka tidak percaya tentang kebangkitan. Sehingga ketika menjelaskan kebangkitan, Rasul Paulus ingin benar-benar menekankan kepada orang Korintus bahwa di dalam hidup kita ini, pengharapan kita tidak berhenti di bumi. Pengharapan apa di bumi Bapak Ibu? Pengharapan kalau kita kekurangan Tuhan cukupkan. Itu tidak salah. Pengharapan apa? Kalau kita sakit, kita berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Itu juga tidak salah. Pengharapan apa? Supaya kehidupan kita makin lama makin baik. Itu tidak salah, Alkitab mengajarkannya. Tetapi yang Rasul Paulus ingin tekankan adalah bahwa kehidupan Kristen ini bukan tentang kebutuhan dicukupkan, bukan hanya tentang sakit sembuh, bukan hanya tentang hidup ini lebih baik. Tetapi ada pengharapan lain di dalam Kristus. Jikalau pengharapan kita berhenti di sana, maka ada orang yang doanya atau kebutuhannya belum dijawab, maka dia akan meninggalkan Yesus. Saya pernah berjemaat di suatu tempat di Manado, dan di sana ada seorang ibu, seorang pendoa. Beliau tidak banyak tampil, tetapi memang pendoa yang ditugaskan oleh gembala menjadi tim doa. Dan satu waktu Bapak Ibu di usianya mungkin kurang lebih 50-an. Tiba-tiba beliau terserang penyakit yang lumayan ganas. Kalau saya tidak salah ingat waktu itu kanker. Kebetulan daerah di mana saya berjemaat itu memang daerah banyak orang-orang Borgo. Maaf di sini kalau ada orang Borgo. Di sana ada banyak sekali alternatif pengobatan. Dan penyakit seperti yang ibu ini alami itu kalau saya dengar waktu itu biasa diobati oleh salah seorang yang dianggap mampu menyembuhkan. Tetapi cara penyembuhannya Bapak Ibu, dia pakai air putih. Jadi suruh bawa air putih, kemudian air putih itu dibaca-baca, kemudian itu diminum tiap hari. Katanya banyak orang sembuh. Dan ibu ini orang asli di situ. Saya dengar cerita ini, tapi saya dengar sebuah pernyataan iman yang luar biasa dari ibu ini. Dia bilang begini, kita saudara-saudara so paksa pak kita mau minum itu, jangan babodok kata. Dia masih muda, dia suami juga waktu itu seorang pejabat di sebuah instansi di Manado. Aduh masih muda, anak-anak juga masih, waktu itu anak-anaknya SMP, SMA. Anak-anak masih kecil, jangan babodok. Kemudian dia katakan sebuah pernyataan begini. Saya bilang ke saudara-saudara saya, kata begini, saya mau sembuh atau nyanda, kita nyanda mau minum tuh air itu. Karena bagi saya lebih penting masuk surga daripada sembuh dari penyakit ini. Wah, pernyataan iman itu Bapak Ibu menggemparkan jemaat kami. Dan itu menjadi sebuah pengalaman pribadi saya meski saya hanya mendengar, melihat, menyaksikan. Akhirnya memang ibu ini Tuhan panggil pada beberapa waktu kemudian. Tetapi yang saya lihat anak-anaknya sekarang, satu seorang pelayan senior di gereja itu, yang satu sudah melayani di luar negeri. Anak-anaknya diberkati meski dia sudah tidak ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kekristenan kita hanya tentang di bumi ini, saya pikir ibu ini salah satu yang sudah
minum air, air titik-titik itu. Anak-anak muda yang saya kasihi, berkata sekali Yesus tetap Yesus itu biasa kalau di gereja. Toh? Tetapi kalau berkata sekali Yesus tetap Yesus di lingkungan pergaulan, apalagi di tengah-tengah teman yang banyak itu menggoda kita untuk melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, itu merupakan hal yang tidak mudah. Betul anak muda? Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan iman, pernyataan firman ini Bapak Ibu ingin mengantar kita bahwa pengiringan kita akan Tuhan tidak berhenti di sini. Katakan amin. Saya punya sebuah pepatah yang sangat terkenal di slide saya yang berikut. Saya pernah sharingkan ini dengan Pastor Hizkia karena dia saya rasa salah seorang pemikir di RMK. Kalau saya bilang dia ini ahli Taurat. Ya, saya bilang pastor, ini nila setitik merusak susu sebelanga ini apakah alkitabiah atau tidak? Saya akan beri waktu 5 menit untuk Pastor Rizky yang menjelaskan. Nanti juga kalau Pastor Rizky pewak jadwalkan. Tapi saya punya 2 pandangan. Tentu ya para ahli bahasa menyusun ini dan menjadikan ini sebuah peribahasa. Karena memang benar Bapak Ibu, di hidup ini, inilah setitik merusak susu sebelanga betul. Contoh ya, orang babatamang, bahkan ada batamang dari kecil katanya. Babatamang dari kecil, jadi besar, bersama-sama. Tak, satu waktu, ini satu sahabat, ada perlu pada petamang yang sahabat karib ini, minta tolong, kong dianya nak tolong. Langsung hilang itu persahabatan belasan tahun. Bapak Ibu pernah mengalaminya? Saya punya sahabat, teman sangat dekat dengan saya. Kuliah kami berjuang sama-sama. Waktu saya menikah dia tidak datang. Nanti sudah ada waktu saya ketemu dia, siapa ngana tidak datang, kita ada kawin. Dia bilang begini, kita kok pastiu pangana. Siapa? Bla 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 bla. Dia bilang, Bapak Ibu pernah alami membangun hubungan dengan orang panjang, ya? Ada satu saja, cuma salah sedikit. Terjadilah nila setitik merusak susu sebelanga. Kata para Facebooker, itu nila itu kan sama dengan mujair atau ikan mas kan. Sedang cuma setitik rusak sebelanga. Apalagi kalau 1 ekor. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini hal yang saya rasa juga betul. Waktu saya sharing dengan ahli Taurat, dia baba diam ya. Karena Pastor Kia ini kalau belum dapat iluminasi dari Roh Kudus, dia belum mau bicara. Kalau dia rapat, paling lama sekali mau bicara kalau rapat SGS. Kita dalam hati ini, ada pikir-pikir RMK atau bukan SGS. Ternyata abis itu beliau bicara kurang dekat saya berhenti. Pastor semua acara. Saya bilang pastor mungkin ini ada kebenarannya begini. Sama dengan iring Tuhan. Ya, Musa bilang Pak Yosua, bertindaklah hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi kita pikir ini peribahasa ini cocok dengan itu. Kalau jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan baik-baik. Tuh. Bah pikir baik-baik. Bah bicara baik-baik. Tuh. Bah langkah baik-baik. Katakan amin. Karena bisa nila setitik merusak susu sebelanga. Itu cuma nila. Noda. Apalagi kata-kata yang banyak. Apalagi kalau bah veto. Aduh. Bukan cuma rusak susu sebelanga, sampai di belanga ancur-ancur. Haleluya. Saya dengan Pastor Kiat orang bercerita itu dan kita kembalikan pada diri. Aduh Dev, kasih kurang itu kata-kata. Baik-baik kalau dia bertindak. Saya guru komunikasi, jadi saya tahu bahwa komunikasi itu bukan cuma kata-kata,
atau status atau tulisan. Sedang orang pemuka ini, orang dahaga senyum kalau orang begini, itu bisa komunikasi pada dia. Duh, memang dia somara apa kita. Haleluya. Tapi saya coba renungkan ini dengan pesan yang Tuhan taruh di hati saya. Banyak orang percaya, anak-anak Tuhan menggunakan, atau bagi saya begini, akhirnya jadi korban dengan peribahasa ini. Dia so iring Tuhan dari kecil, DP orang tua kasih sekolah. Sekolah, dia baku kenal dengan si Anu, katakanlah dia titik-titik bin Saiful. Hilang semua tuh DP mama dan papa pe kebaikan pada dia. Dia bilang, Pak, kita memang so cinta sekali pada dia. Tuh nyena ada, kalau tanpa dia saya tidak bisa hidup. Makanya dulu saya punya mengelola sebuah radio. Kita bilang, kasih jangan berani putar itu lagu yang ada di kata-kata itu, tanpa dia aku tidak bisa hidup. Saya bilang kita mau pecat penghuni kalau mau berani putar itu lagu itu. Kalau tanpa Yesus ku tak hidup, itu paling betul. Haleluya. Kadang-kadang di hidup ini begitu Bapak Ibu. Kita iring Tuhan, tak. Ada satu saja masalah, langsung ada bilang muntabir, mundur tanpa berita. Ada kan tuh kasih berita tuh, minta maaf ya kita nak mau datang. Ini memang sama orang di vokal grup dengan paduan suara. Aduh, minta maaf ya bukan basinggung ini, markal tersinggung bertobatlah. Tuh, kalau latihan pertama, banyak sekali. Itu yang banyak sekali di dua Bapak Ibu. Latihan pertama dengan semua tampil. Memang banyak. Kita mau kasih baik-baik karena orang mau beli seragam, jadi mau seleksi. Apa DP absen lebih dari 3, mungkin DP seragam sedikit murah. Haleluya. Mengiring Tuhan ini adalah perjalanan panjang. Dalam perenungan saya pikir, saya mau renungkan sebuah kitab yang saya baru selesai baca tadi malam. Saya baca dari Mazmur pasal 1. Tadi malam saya kasih habis itu 5 pasal terakhir. Karena kita mau khotbah, kita kasih habis. Sampai Mazmur 150. Kemudian saya coba baca-baca, lihat-lihat. Dan saya dapatkan kesimpulan dari kitab Mazmur di slide saya yang berikut ini. Mohon maaf kalau belum bisa terbaca. Tapi saya akan bagikan sebentar di grup official supaya Bapak Ibu bisa baca. Bapak Ibu, kitab Mazmur itu terdiri dari 150 pasal, dibagi dalam 5 bagian besar. Dia punya catatan panjang tapi saya kasih pendek. Menurut para peneliti kitab Mazmur, Mazmur ini terdiri dari 2 bagian besar. Dan ini merepresentasi kehidupan penulis terbanyak dari kitab Mazmur, namanya Raja Daud. Dia menjadikan kitab ini seperti sebuah kitab kisah hidup. Ya, banyak orang mengenal kitab Mazmur sebagai kitab nyanyian, pujian kepada Tuhan. Padahal Bapak Ibu kalau orang baca baik-baik kitab Mazmur, maka Mazmur itu bukan hanya terdiri saja dari pujian atau nyanyian pada Tuhan. Kitab Mazmur juga itu terdiri dari sajak-sajak atau puisi-puisi. Bahkan kitab Mazmur juga terdiri dari doa-doa dari Raja Daud maupun dari penulis-penulis yang lain. Tetapi ini dijadikan sebuah kitab yang dijadikan nyanyian di dalam ibadah-ibadah orang Yahudi. Makanya dia dibukukan. Dan menarik isi dari kitab Mazmur ini yang adalah, Mazmur itu kan artinya nyanyian, pujian. Ya, ternyata mirip juga dengan nyanyian pujian yang ada di antara kita sekarang. Ya, ada nyanyian ku mau selalu bersyukur. Tuh. Ada juga nyanyian hancur hatiku. Kok Michael tahu menyanyi DP lagu itu? Tuh, banyak sekali DP lagu, ada lagu
Ada dong bilang lagu rohani, ada katanya lagu dunia. Nah, DTC mengambil sikap bahwa kita menganjurkan jemaat menyanyi lagu rohani. Lagu dunia boleh enggak, Pastor? Menurut Pak Gembala boleh. Asal lagu apa? Garuda Pancasila, Indonesia Raya, Halo Halo Bandung, Maju Tak Gentar. Ya, nanti kalau mau suka tanya Pak Gembala ada di playlist. Haleluya. Banyak juga lagu. Ternyata di kitab Mazmur lagi begitu. Merepresentasikan semua keadaan hidup dari Daud. Kita selalu berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat saja separuh hidup kita. Contoh, kita nanti udah bilang masuk gereja kiapa? Mau baku dapat dulu dengan Tuhan. Kiapa? Tuh 1 minggu nak baku dapat dengan Tuhan. Jadi dianggap di hari Minggu itu adalah tempat dia ketemu Tuhan. Kalau hari Senin sampai Sabtu, tempat dia ketemu firman, mungkin juga hantu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebenarnya ada bersama Tuhan setiap waktu, katakan amin. Orang kan kalau lagi takut, orang menyanyi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Kalau lagi takut, so di WC ini so gelap, mati lampu, kiri kananku ada dalam nama Yesus. Heran orang kalau gelap takut, kalau setan dia tidak takut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu bersama kita, katakan amin. Pesan Tuhan ketika dia naik ke surga, dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Amin. Roh Kudusnya ada bersama kita. Sehingga Bapak Ibu, apapun fenomena hidup kita, Tuhan tahu dan Tuhan menerimanya. Kenapa? Dalam doa ratapan yang merupakan salah satu bagian besar dari kitab Mazmur, di situ terdapat tema kesedihan, kebingungan, bahkan kemarahan Daud dicurahkan dalam kitab Mazmur. Saya punya kebiasaan mengirimkan ayat dari kitab Mazmur yang saya baca tengah malam, dan paginya itu saya baca lagi dan saya kirim. Kadang-kadang ada ayat-ayat di Mazmur itu, ada ayat pasal tertentu yang susah saya cari ayat yang bagus. Kenapa? Aduh, ini memang Daud ada marah ini. Bagaimana kira-kira ini? Dan pada satu waktu kalau Bapak Ibu perhatikan teman-teman yang sering saya bagikan ayat, ada satu ayat yang memang apa dong? Bagi saya orang mau baca ini dong kira kita marah pada orang. Tapi itulah isi kitab kitab Mazmur. Bahwa semua keadaannya dia sampaikan pada Tuhan. Termasuk ya, kumpulan kedua dari kitab Mazmur adalah tentang pernyataan tentang hadirnya Sang Juru Selamat atau Mesias, pengharapan, pujian, bahkan Taurat Tuhan disampaikan di kitab Mazmur. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memahami kita ini manusia. Katakan amin. Kenapa dia paham kita manusia? Karena dia yang ciptakan kita. Dia tahu, maaf Bapak Ibu, titik-titik lemah kita. Dia tahu kita ini terbatas. Tidak cukup di situ Bapak Ibu. Dia juga Tuhan bersedia jadi manusia. Supaya apa? Dia rasa juga apa yang kita rasa. Saudara pernah rasa sedih? Tuhan juga pernah rasa sedih. Saudara pernah rasa sedih seperti mau mati rasanya? Tuh orang Manado bilang apa? Aduh bro, setengah mati ini. Tuh setengah mati kita urus tapi anak. Tuh setengah mati kita mencari. Makanya nyanda heran kalau orang Manado itu dipakai penyakit itu banyak stroke setengah badan. Karena masih dia dari muda dia secumu-cumu dia setengah mati. Nah setelah jadi tua, apa yang kau tabur itu kau tuai. Makanya jemaat DTC stop bilang setengah mati. Amin. Bilang Tuhan ada bersama saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kalau Bapak Ibu punya waktu baca kitab Mazmur, Daud itu betul dia mengeluh Tuhan kiapa kita pemusuh lebih mujur dari kita. Tuhan kiapa dorang harap kita mati jo. Tetapi DP akhir dari semua pasal yang doanya dia selalu bilang,
tetapi Tuhan pasti menolongku. Daud pernah ada doa sakit di kitab Mazmur. Dia berdoa, Tuhan, ini maut sudah mau menjemputku di pertengahan usiaku, tetapi aku percaya Tuhan penyembuhku. Amin. Saudara, jangan salah paham saya bilang ya. Saudara bisa sampaikan keluh kesah saudara pada Tuhan, tapi jangan lupa juga sampaikan apa imanmu terhadap Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan memahami semua keadaan hidup kita. Saya punya sebuah quotes yang saya tulis, mungkin ini juga sudah pernah ada, saya juga tidak tahu, tapi saya tulis begini. Jika kita inginkan datangnya pagi yang cerah, maka kita harus bersedia melewati malam yang gelap. Boleh Bapak Ibu baca sama-sama? 2, 3. Jika kita inginkan datangnya pagi yang cerah, kita harus bersedia melewati malam yang gelap. Saya minta multimedia siapkan 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya semakin teguh membawakan khotbah ini ketika tadi kemarin subuh Bapak Gembala menyanyikan lagu Musim Akan Selalu Berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Katakan amin. Haleluya. Boleh DP nada? Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dengan iman katakan, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkan
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhan selalu menolong kita, katakan amin. Saya sejak kecil diajak orang tua saya terlibat dalam pekerjaan mereka karena memang saya anak tertua. Jadi kalau pulang sekolah, saya itu punya tugas yaitu hitung uang. Jadi hitung uang. Tapi kadang-kadang mama saya bilang begini sambil bicara dengan papa saya waktu itu belum dianggap sebagai orang yang bisa beri pendapat. Jadi kalau mereka bicara kadang-kadang mama saya bilang, aduh orang ada perlu ini, mau bayar itu. Papa saya orang yang santai jadi papa cuma bilang, oh. Tapi kalau mama saya punya tindakan. Mama saya datang di laci yang sementara saya hitung uang. Mama jatuh itu ke begini, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita jaga-jaga kita bilang, ada setan di laci ini kan. Dia dapat tengking. Beberapa hari kemudian, puji Tuhan. Saya dengar mama saya bicara, puji Tuhan. Kenapa? Dapat doi. Itu tuh, kita udah berdoa kemarin Tuhan so jawab. Oh, ternyata kalau toki laci Cik Viva, itu mujarab. Jadi saya ketika saya sudah berusaha sekarang, dan istri saya tentu kalau ada perlu, meski dia tahu saya ini tidak ada uang. Ya, karena semua uang saya dia kuasai. Ya, mau baderma pun saya harus bilang, sayang kita mau pergi ibadah. Kadang-kadang saya suka yang itu dikasih yang ini, tapi Tuhan inilah berkat saya. Ya, ambil ya. Waktu saya baru habis menikah, tiba-tiba saya pulang dari mana-mana, istri saya tadi ada beli apa-apa. Tuhan, kita bilang cuma ada baderma. Saya pikir nak mau tanya, berapa itu ada baderma? Saya bilang catat. Oh, tulis di pembukuan. Oh. Jadi kalau istri saya minta duit ke saya tahu itu. Itu ada tugas berdoa. Dan saya sudah terlatih, toki laci. Cuma karena kita nyenak di laci, jadi kita toki sorga. Tuhan, habis doi. Tuh, saudara kan dia pikir kalau orang batoko, orang usaha, pegawai, nya aja habis doi. Coba sudah tanya Pak Cik Viva kalau nak aja habis doi. Kalau tuh tagihan toko so datang barang belum laku, yang punya toko tak tahu ini karena orang pengalaman Kang, orang lain kali aja berdoa bukan karena sakit atau karena apa? Karena ada pergumulan rumah tangga, bukan, karena perlu doi. Oh Tuhan, tolong. Tuhan, kenapa? Karena ini memalukan. Kalau tagihan so datang, kok belum ada tuh doi. Oh. Haleluya. Dari pengalaman orang tua saya itu, saya sampai hari ini, saya tidak pernah takut tidak ada doi. Bukan karena saya tahu di gereja ini ada mertua saya, bukan. Ini memang iman saya. Ya, saya tidak takut tidak ada doi. Karena kita yakin, burung di udara saja Tuhan pelihara. Dapat makan, bahkan tinggal lagi di SGS ini, lo orang tinggal. Pastor Bram bilang, kapan ini burung mau pergi? Baru DP nama Pastor Bram burung gereja. Kalau di sebelah orang pe gereja so jadi, dia pasti mau pindah ke sebelah. Karena ini bukan burung sekolah, burung gereja. Artinya Bapak Ibu, sedang ini burung-burung ini Tuhan jasa dia. Tuh, lengkal dia ciri bagi kita pe kepala. Pernah orang bilang, burung tidak bisa kita larang lewat di kepala. Tapi kalau dia bersarang bisa kita cegah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang banyak pengalaman hidup. Di kitab Mazmur saya pernah baca, pemazmur kasih judul begini. Belajar dari kisah bangsa Israel di masa lalu. Keperkasaan Tuhan di masa lalu. Bapak Ibu, kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, percayalah. Tuhan akan selalu tolong kita di masa depan. Katakan amin. Haleluya. Kalau sekarang pastor belum ada pertolongan, tunggu pasti. Karena ada lagu bilang,
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Mentari di pagi hari itu akan terus muncul sesuai waktunya, meski ada awan gelap sekalipun. Katakan amin. Kadang pertolongan Tuhan tidak bisa kita lihat dengan mata kita, ya. Tetapi Alkitab bilang, bukankah iman itu, kitab Ibrani 11 ayat 1 berkata, adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Amin. Saudara mungkin melihat anak-anakmu, aduh Tuhan mau jadi apa orang ini? Pasti mau jadi orang. Amin. Kita mama ketika ada sesuatu yang, tapi adik bikin, aduh kok seorang kok dia. Kita bilang selama ini dia apa? Haleluya. Kalau setia Pak Tuhan Bapak Ibu, Alkitab so janji itu masa depan anakmu diberkati Tuhan. Amin. Tuh Bro Dev, kalau kita pedoi pas-pasan dia mau kuliah, tuh, kalau pas-pasan RMK tempatnya. Kalau anak-anak jemaat perlu kuliah, RMK. Jadi guru, jadi pendeta, saya juga jadi presiden. Haleluya. Karena masa depan ada di tangan Tuhan, bukan di universitas. Katakan amin. Haleluya. Tuhan atur semua hidup anak-anak kita. Amin. Saya pikir-pikir, bukan main tuh Tuhan. Sedang orang belum ada anak, Tuhan so bilang di Alkitab, anak cucu diberkati. Bayangkan. Berarti miracle itu pe anak, Om Bram, Tuhan so jamin lagi. Amin. Jangankan miracle, jaminan beasiswa SGS. Tuh, sampai di miracle pe anak lagi. Jaminan beasiswa SGA. Sekolah Guru Agama. Haleluya. Tuhan yang jamin hidup kita, katakan amin. Tuh, tapi kadang-kadang seperti yang saya tulis. Nah ini dia. Ini pendukung kalimat saya. Kalau boleh orang baca 2-3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Katakan amin. Haleluya. Orang ini banyak secara lahiriah merosot. Tetapi saya percaya secara rohani kita makin hari makin indah di pemandangan Tuhan. Katakan amin. Makin hari makin Tuhan sayang patorang. Sedang dulu kata Alkitab, Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Katakan amin. Dulu orang masih belum tahu Tuhan, belum cinta Tuhan, belum beribadah. Tuhan so rela mati bagi kita. Amin. Apalagi sekarang. Bapak Ibu so duduk-duduk ibadah begini. Apalagi yang rajin ibadah. Aduh. So tak lalu kalau Tuhan yang nak sayang. Amin. Amin. Saya ingin terus kampanyekan, berhenti bilang-bilang kalau Tuhan sayang kita mau pis ini, pis itu. Kalau Tuhan sayang kita mau beli ini, beli situ. Memang Tuhan yang nak sayang. Sayang Riki so mati di salib, amin. Boleh saudara lihat kiri kanan, kemudian yakinkan dia. Tuhan sayang pengana. Amin. Kalau dia rupa kurang yakin, bilang sayang sekali. Amin. Karena sayangnya Alkitab berkata, Roma 8 ayat 32, anaknya sendiri tidak disayangkan demi menebus dosa saya dan saudara. Ya, boleh multimedia kasih tunjuk akan itu ayat memang yang ada di materi saya. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Tiga, 33 maaf. Tiga, 4.
Di mana itu? Saya punya ahli Taurat di depan saya ini. Banyak, jadi saya tidak terlalu takut kalau bahwa hilang ayat. Di mana Pak? Ya, ayat 32. Mungkin di elektronik, di apa beda Kang? 32. Ini dia. Boleh orang baca sama-sama? 23. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Haleluya. Apa saudara perlu? Anak-anak muda, saudara ingin masa depan bagus, masa depan indah, dapat pasangan hidup yang terbaik, dapat pekerjaan yang bagus. Tuhan Yesus sedang mati, Tuhan Yesus rela untukmu. Apalagi masa depan, katakan amin. Haleluya. Tuhan sedia semua bagi kita, amin. Orang tua apalagi mau ragukan. Tuh, saya sudah mau ulang tadi. Sedang saudara pe anak cucu, Tuhan so berkati. Apalagi saudara sekarang, amin. Kalau menurut kita ini banyak kurang, Alkitab pernah bilang, kalau orang so berdoa kong begitu terus, berarti Tuhan punya maksud, amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu meragukan lagi kasih Tuhan. Karena dia sudah menunjukkan kasihnya kepada kita. Haleluya. Ini peristiwa Paskah ini Bapak Ibu menjadi peristiwa yang menjadi momentum bagi saya secara pribadi. Untuk meyakinkan saya dalam berbagai tantangan, kebutuhan, pergumulan bahwa saya yakin Tuhan pasti tolong saya. Saya yakin Tuhan pasti bela saya. Saya yakin masa depan saya pasti yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan saya rela mati bagi saya. Apalagi untuk apa yang saya butuhkan. Saudara, mari kita beriman yang sama. Amin. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mempercayai kebenaran ini Bapak Ibu, kita akan memiliki sebuah kerinduan tentu. Tuhan, kalau begitu saya mau bergantung terus pada Tuhan. Saya akan tutup dengan 3 hal. Pelajaran apa yang kita dapat dari kitab Mazmur untuk menjadikan kita orang yang terus berharap pada Tuhan dan menikmati apa yang kita harapkan. Raja Daud menjadi raja yang kata Alkitab yang tangannya penuh darah. Kenapa penuh darah Bapak Ibu? Karena Raja Daud ini dia berperang untuk mencapai untuk menguasai kerajaan-kerajaan. Bahkan kalau ada musuh, dia harus tampil terdepan untuk menjadi panglima perang. Dan dalam semua kesaksian Raja Daud itu menulis 5 kitab Mazmur terakhir, mulai Mazmur 146 sampai Mazmur 150 dengan ajakan semua orang itu harus memuji Tuhan. Menggunakan berbagai cara, berbagai alat musik untuk memuji menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Raja Daud memiliki pengalaman. Kalau dia dekat dengan Tuhan, dia merasakan ketenangan sejati. Nah, saya tulis 3 hal ini. Pelajaran apa yang dapat dari Raja Daud? Pertama adalah, mari belajar dari Raja Daud yang memiliki kebiasaan setiap hari datang pada Tuhan. Bapak Ibu boleh lihat sendiri di rumah. Di Mazmur pasal 1 di situ dibilang, Daud menyampaikan orang yang diberkati atau hidupnya sukses itu adalah orang yang suka Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau saudara pergi ke Mazmur pasal 3, di sana ada nyanyian pagi dalam menghadapi musuh yang dinyanyikan Raja Daud. Kemudian Mazmur 4 itu ada doa pada malam hari. Mazmur 5 itu ada doa pada pagi hari. Mazmur 6 itu ada doa dalam pergumulan. Artinya apa? Hidup Raja Daud itu dipenuhi dengan datang kepada Tuhan. Amin. Mazmur 119 paling terkenal itu ditulis 7 kali dalam sehari. Daud memuji Tuhan. Tidak hanya itu Bapak Ibu, dia adalah raja yang menugaskan, saya sudah lupa jumlahnya. Kalau tidak salah
7 orang atau 24 orang setiap jam sepanjang hari memuji-muji Tuhan. Begitu kan Pastor Gia kan? Tiap jam baku-baku ganti. 1 kali 24 jam 7 hari seminggu. Nyanak berhenti orang berputar-putar di Pondok Daud untuk menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Jadi saudara, rahasia keberhasilan kesuksesan Daud itu adalah karena setiap hari Daud datang pada Tuhan. Kitab Mazmur mengajarkan mari kita datang pada Tuhan. Amin. Ada orang datang pada Tuhan, menurut saya ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kalau dia senang-senang, dia baik-baik dengan istri, anak-anak, usahanya baik-baik, dia ibadah. Tapi kalau dia ada masalah, ya apa nak ibadah? Duh, ada masalah kok kita. Menurut saya ini sayang. Saudara kalau datang pada Tuhan, Tuhan adalah solusi dari masalah kita, katakan amin. Setiap orang yang datang pada Tuhan, Alkitab berkata tidak pernah dipermalukan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan padamu. Saya ingin menyampaikan undangan Tuhan. Kalau saudara punya masalah, datang pada Tuhan. Oh Pastor Dev, kita banyak dosa. So justru saudara banyak dosa, saudara perlu Tuhan. Amin. Datang. Haleluya. Ada kedua adalah orang nanti datang pada Tuhan. Kalau dia senang-senang, sehat-sehat, dia lupa pada Tuhan. Kayak nak masuk gereja, aduh banyak proyek kok kita Pastor Dev. Kita bilang, mana mau suka kita mau berdoa supaya saya hilang proyek, supaya mau datang pada Tuhan. Haleluya. Kalau sibuk dia lupa pada Tuhan. Haleluya. Saudara mari datang pada Tuhan. Dalam segala keadaan Daud mengajarkan pagi malam datang pada Tuhan. Amin. Kalau saudara suka lebih mantap datang di RMK. RMK itu ada doa apa namanya? Daniel. Pagi, siang, sore, malam. Duh, anak RMK ini sudah lalu nak masuk surga ngun. Ini mungkin di tingkat ketiga. Siapa? Berdoa terus. Mar kalau tidak sungguh-sungguh minta maaf. Tuhan bilang kamu memuliakan aku dengan bibir, hatimu jauh. Jadi berdoa Daniel, hati dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua adalah Tuhan mau orang jadi anak Tuhan yang terbuka dengan Tuhan. Tidak perlu aneh-aneh, tidak perlu jaim-jaim. Datang pada Tuhan. Ada kan orang berdoa begitu bagus. Saya tidak mau campur itu. Bagus menghargai Tuhan. Pakai kata-kata Tuhan, Engkau yang bertakhta di kerajaan surga. Kami ini hina dina jua adanya. Tidak berlayak. Kita kalau jadi ikut doa-doa begitu rupa jadi ilan jalan kita. Daud mengajarkan bahwa, Kitab Mazmur mengajarkan bahwa kalau kita menjadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang terbuka. Kalau sobek yang dosa mengaku. Amin. Mazmur 32 ayat 5. Kalau boleh ikut pak kita. Mazmur 32 ayat 5. Daud mengaku dosa. Tuhan kita berdosa, kita bersalah. Karena Alkitab berjanji orang yang mengaku, Tuhan itu setia dan adil mengampuni. Katakan amin. Haleluya. Orang tua kadang-kadang begini, ada piring picah. Orang tua lain kali dapat lihat ekor mata siapa yang sepicah. Mar orang tua cuma tanya, siapa yang sepicah tadi? Supaya kok mengaku tuh. Kalau bilang, tak lihat jadi panjang itu persoalan. Haleluya. Mengaku juga. Orang ini berdosa Tuhan so tahu. Orang ini DP benih dosa. Saudari nenek moyang Adam dan Hawa. Anak kecil kata, tidak perlu ajar baleo. Dia baleo. Siapa? Benih dosa. Atau memang kadang-kadang DP papa le baleo di muka pada dia. Jadi dia le baleo. Daud bilang dosaku kuberitahukan kepadamu. Mazmur 38 ayat 9. Mazmur 38 ayat 9. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jadi kalau saudara mau mengeluh, DP tempat paling tepat di hadirat Tuhan. Datang pada Tuhan. Tidak perlu kemana-mana. Orang-orang karismatik dimanapun, kapanpun saudara bisa berdoa. Amin. Tuh, ada orang dulu pernah tanya apa kita.
Pastor Dev, kalau di kamar mandi boleh menyanyi lagu rohani. Waktu itu kita masih juga belum belajar, jadi saya pikir-pikir, aduh yuk Kang, masa menyanyi lagu rohani di kamar mandi? Kita pikir-pikir begini, waktu itu terlintas tiba-tiba di pikiran saya, bagaimana Kang kalau Tuhan datang saya di kamar mandi? Kira-kira bagaimana? Kita dapat itu pengertian. Kita bilang boleh di kamar mandi menyanyi lagu rohani. Karena dimanapun Tuhan ada bersama kita, amin. Tuhan tahu itu keinginan. Haleluya. Orang kan ada orang keinginan. Saya dengar Pak Gembala doa tadi kemarin pagi. Ada orang pedoa yang orang malu pun mau bilang Pak istri atau suami. Saya bilang Pak istri dan suami, orang rasa begitu. Tuh. Tapi Tuhan tahu, katakan amin. Tuh. Cuma Tuhan ingin diberitahu. Makanya Tuhan bilang apa? Minta maka akan diberi. Tuhan so ada, orang mesti minta. Amin. Ya, pertama datang Pak Tuhan setiap hari. Kedua, curahkan isi hatimu pada Tuhan. Terakhir, dalam Mazmur 146 sampai 150 saya sudah bilang tadi. Pemazmur ajak kita, mari kita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Saya tulis di akhir, saya punya catatan ini. Di slide saya yang paling akhir. Sambil saya minta pemain musik menyiapkan diri. Saya tulis ini, nyanyikanlah nyanyian pengharapan. Mazmur 42 ayat 3 sampai 5 ditulis begini. Mazmur 42 ayat 3 sampai 5 tulis begini. Versi elektronik ya. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Lanjut. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Boleh sama-sama baca ayat ini, mulai kata inilah, 2, 3. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Katakan amin. Toh, apapun keadaan kita, mari kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau menyanyikan nyanyian pengharapan kita. Karena Alkitab bilang, apa yang kau percaya, itu yang akan terjadi padamu. Katakan amin. Saudara ada dalam masalah, saudara menyanyi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hati saudara goyah, nyanyi. Hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana,